Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret, Rabu 16 Juni 2021. Ibadah online pada malam hari ini akan dimulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nyanyian pembukaan kita angkat pujian dari PKJ 4 bait yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 66, bait yang pertama dan kedua, di gunung dan di lurah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini
akan disampaikan oleh Penatua Ibu Lili Mandak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini, di mana kami keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami telah memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan lewat bibir mulut hamba pada malam hari ini. Kuduskan dan sucikanlah hamba ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pakai hamba Bapa, agar pada malam hari ini hamba boleh menceritakan kebaikan Tuhan, boleh menceritakan mujizat-mujizat Tuhan, boleh menceritakan kebesaran Tuhan lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan pertolongan kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat malam keluarga-keluarga Gemindo Jemaat Nazaret yang diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu walaupun masih lewat online dalam ibadah rumah tangga. Dan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ulangan 29 ayat 2 dan ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Ulangan 29 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu, tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya, aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan panjang yang dilalui oleh bangsa Israel melewati lembah dan gurun pasir yang seakan tidak bertepi, yang entah sampai kapan dan di mana, tetapi mereka berjalan dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat dahsyat. Ayat di atas mencatat bahwa selama 40 tahun Tuhan menyertai bukan hanya diri mereka, tetapi pakaian dan kasut yang mereka pakai pun tidak menjadi rusak. Siapa penjahit atau pembuat kasut yang dapat menjamin barang buatannya yang terus-menerus dipakai setiap hari dan tidak mengalami kerusakan? Hanya Tuhan yang sanggup memelihara dengan sempurna seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, memang masalah dan penderitaan telah menjadi biasa mengisi hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Tetapi jika kita tidak waspada, maka hal itu bisa menyebabkan kita tertekan, dan jika kita berlarut, bahkan dapat mengakibatkan depresi. Maka tetaplah berjaga-jaga dalam roh.
agar supaya kita tetap terlindungi dari yang jahat. Dan jika ada serangan, kita percaya bahwa tetap ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dan terlebih lagi di hari-hari ini, dalam situasi yang sungguh-sungguh tidak menentu, marilah kita berlindung di dalam kebenaran firman Allah yang sanggup memerdekakan kita dari segala yang jahat. Sama seperti Yesus ketika dicobai oleh si iblis, ia menyangkalnya dengan apa yang ada tertulis, yaitu firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini pandemi belum juga usai. Bahkan semakin meningkat dan semakin meningkat pada hari-hari ini. Ketakutan masih menjangkiti begitu banyak orang, bahkan banyak yang mencari sumber pertolongan yang bisa memberi rasa aman. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Tuhan yang sanggup memelihara sempurna ketika kita melewati masa-masa ini. Entah berapa lama lagi pandemi ini akan usai, tetapi kita pasti terpelihara dengan sempurna ketika kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena kita memiliki lebih dari segala dokter, atau lebih dari segala obat, atau bahkan lebih dari segala vaksin apapun. Kita memiliki Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Mazmur 138 ayat yang kedua mengatakan, firman-Nya mengatasi segala sesuatu. Tidak ada yang lain yang dapat mengatasi firman-Nya, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati masa pandemi yang 1 tahun lebih berjalan, yang kita gak pernah tahu bisa sampai selama ini ya. Dan kita gak pernah tahu apa maksud Tuhan dari pandemi yang boleh berlangsung demikian lama ini. Seperti firman Tuhan yang boleh kita baca barusan, bahwa cobaan-cobaan yang besar yang kita lihat, yang kita alami, tanda-tanda mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang Tuhan tidak memberi akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Tetapi pada saatnya nanti Tuhan janjikan bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kemarin kita jalani, kita alami, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Seperti di ayat yang ke-6 berkata, 6b, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan dan Allahmu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali masalah datang dalam kehidupan kita. Seringkali pergumulan-pergumulan yang sangat sungguh luar biasa berat kita alami, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi seolah-olah gak ada ujungnya. Kapan Tuhan berhentinya? Kapan Tuhan berakhirnya? Seperti ketika Tuhan menuntun bangsa Israel yang sungguh sangat lama, 40 tahun mereka berjalan. Padahal kalau Tuhan tidak membuat bangsa Israel tidak memutar jalan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan lewat jalan yang singkat, itu bisa saja. Tetapi Tuhan memutar jalan bangsa Israel menuju tanah Kanaan selama 40 tahun lamanya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu melihat, merasakan, mengakui akan kebesaran Tuhan di dalam perjalanan panjang yang mereka lalui, di dalam setiap pencobaan-pencobaan, di dalam setiap masalah-masalah yang mereka hadapi, yang menghadang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah mereka. Di dalam 40 tahun bangsa Israel berjalan
dalam perjalanan yang panjang, Tuhan tidak memberikan akal budi untuk mereka bisa mengerti keadaan tersebut, atau tidak membukakan mata mereka untuk bisa melihat, juga tidak membuka telinga mereka untuk bisa mendengar. Tetapi Tuhan membiarkan mereka, bangsa Israel, berjalan di dalam setiap penderitaan, pergumulan, bahkan hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan mereka dalam segala keterbatasan mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa di dalam padang gurun sekalipun Tuhan menuntun mereka. Kita pun seringkali mengalami hal-hal demikian seperti bangsa Israel ketika kita di dalam satu pergumulan yang luar biasa, ketika kita menghadapi hal-hal yang kita tidak bisa tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tahu semuanya akan Tuhan selesaikan dengan sempurna. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ikatkanlah diri kita kepada kebenaran firman-Nya. Itu adalah jalan yang paling tepat yang bisa kita lakukan di saat seperti sekarang ini. Perhatikanlah bahwa firman-Nya adalah jawaban bagi kita. Di saat kepedihan membunuh kekuatan kita, maka sukacita yang dari Tuhan menjadi obat yang manjur. Bukankah imunitas menjadi kuat ketika kita melepaskan beban kehidupan kita? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Bila selama 40 tahun bangsa Israel berjalan dan dipelihara sampai tidak ada pakaian dan sepatu mereka yang rusak, maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun kita pada hari ini, maka mari kita nikmati perjalanan hidup kita seturut dengan perintah-Nya. Tuhan juga yang akan memelihara kita dengan sempurna. Amin. Meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian dari NKB 129, bait yang pertama, Indah Mulia Bahagia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Sebelumnya, kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita mengangkat pujian dari NKB 132, bait yang pertama, kedua, dan bait yang ketiga. Bersukacitalah yang halis hatinya.
Mari kita doakan persembahan ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih sebab sampai saat ini Tuhan tetap menyertai, melindungi kami. Kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati. Semua berkat karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami percaya dengan kehadiran-Mu dalam ibadah saat ini, kuasa berkat ibadah menjadi bagian kami. Dalam ibadah malam ini, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan, supaya kami juga dapat menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat kami pakai untuk pelayanan kasih di dunia ini. Secara khusus di Jemaat Gemindo Nazaret. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari keluarga Silitonga Rehata. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku,
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami kuat berjalan di dalam kehidupan kami. Segala pergumulan dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. Pakaian di tubuh kami tidak menjadi rusak, kasut di kaki kami tidak menjadi rusak. Karena Tuhan, Engkaulah yang memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Orang tua, suami, istri, anak-anak, keluarga, bahkan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memelihara kami dengan sangat sempurna. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa kepada jemaat kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh. Bapa dalam surga, kami membawa Penatua Edward Sekeon, Penatua Linda Mamangkai, Bapak John Parengkuan, Bapak Hermanto Wijaya, Penatua Deki Inkiriwang, Saudari Angelica Sunkudon, Saudara Gavriel Skipio, dan Bapak Pendeta Daniel Prastowo. Bapak yang baik, Engkau mengetahui dan melihat keberadaan dari jemaat yang baru kami sebutkan tadi Bapa. Engkau mengetahui penderitaan mereka. Engkau mengetahui hati dan harapan yang ada di benak mereka Tuhan. Bahkan yang tidak bisa tersampaikan karena kelemahan tubuh mereka. Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami bawa mereka di dalam doa kami pada malam hari ini, di dalam syafaat kami pada malam hari ini. Kami keluarga membutuhkan setiap orang-orang yang kami sebutkan, setiap nama yang telah kami sebutkan tadi. Keluarga kami menantikan kesembuhan mereka. Keluarga kami, keluarga mereka semua menanti keajaiban-keajaiban dari Tuhan untuk memulihkan keadaan dari nama-nama yang kami tersebut yang dalam kelemahan tubuh. Datanglah ya Tuhan, jamahlah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan, Kau nyatakan kuasa darah-Mu Bapa membasuh seluruh tubuh mereka. Sehingga kepulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan boleh berlaku dan boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa pada malam hari ini, setiap nama-nama yang boleh kami sebutkan tadi, mengalami dan memperoleh mujizat dari Tuhan pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Engkau sungguh sangat baik Bapa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami semua menerima mujizat jamahan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat Gemindo Nazaret. Jaga dan lindungi kami semua Bapa, jemaat-jemaat kami semua Bapa. Di masa pandemi yang kami gak tahu kapan berakhirnya, bahkan saat ini semakin meningkat. Jaga kami Bapa. Jika ada di antara kami jemaat Nazaret yang terkena COVID yang kami tidak tahu, atau bahkan yang kami tahu Tuhan, maka di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jaga Tuhan. Engkau pelihara tubuh jiwa mereka Bapa. Beri sukacita bagi mereka, karena Tuhan Kau berkata hati yang gembira adalah obat.
Beri sukacita, beri gembira bagi mereka Bapa, sehingga kegembiraan, sukacita yang daripada Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah Bapa, sehingga melewati masa-masa mereka positif di dalam COVID. Di situ mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Dan sungguh Tuhan kami memohon, sembuhkanlah ya Bapa. Sembuhkanlah ya Bapa. Sembuhkanlah ya Bapa. Sehingga mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Bahkan boleh bersyukur kepada Tuhan, boleh datang ke gereja, boleh melayani Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami yang sehat, Tuhan jaga kami. Ketika kami berinteraksi di luar rumah, ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas, jaga kami, lindungi kami sehingga kami terhindar. Kami terhindar dari segala virus dan bakteri, dari segala hal-hal yang dapat menyakiti kami. Jaga dan lindungi kami Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh teramat baik. Bapa, kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh lulus SMA, SMP, SD, TK, dan boleh menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit pun kami boleh mengatakan bahwa sungguh Engkau menjaga pakaian di dalam tubuh kami yang kami pakai. Engkau menjaga kasut di kaki kami yang kami pakai sehingga tidak menjadi rusak. Sungguh di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, dalam segala kesulitan yang kami alami, Engkau memberkati kami secara luar biasa. Sehingga anak-anak kami boleh lulus, boleh bersukacita karena Tuhan, Engkau melihat perjuangan mereka. Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat kami yang kami tidak tahu keadaan mereka Tuhan. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi malam hari ini kami percaya Tuhan, Engkau menurunkan kemurahan Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka semua, kami semua boleh terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja kami. Di dalam rencana merenovasi gereja, biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong kami. Segala biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berikan berlimpah Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam pelaksanaannya pun nanti Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjaga jalannya renovasi gereja kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Gereja kami boleh berdiri kembali dengan baik, dan di dalamnya kami kembali boleh beribadah dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami di dalam mengatasi masa pandemi ini, agar semuanya Bapa boleh terkendali dengan baik, karena Tuhanlah yang memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, bahkan setiap keluarga yang ada di dalam jemaat kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai pelayan Tuhan, dari pendeta, majelis sampai dengan kostor. Biarlah di dalam masa pandemi ini Bapa, kami tetap setia melayani Tuhan. Kami bahkan semakin giat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami hati yang mengasihi, kerendahan hati kepada kami, untuk kami sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami naikkan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab permohonan kami yang kami bawa di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Bagai nyanyian pengutusan, kita mengangkat pujian dari NKB 202 bait yang pertama, Genta Injil Bergaung. Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Pesanlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Kami majelis bertugas mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu.